Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Reza Anugrah dengan NPM 2235 10047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang diterbitkan oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan, satu lagi, dan Ibu Ause Labila Pansa, yang berjudul tentang Preventing Tampering Aplikasi Berbasis Android Menggunakan Open System Call. Studi kasus yaitu Signature Spoofing, atau dalam bahasa Inggris yaitu Preventing Tampering of Android-based Applications Using OpenNet System Call. Case study, signature spoofing. Nah, masuk ke abstrak. Isi, isi dari abstrak ini itu membahas peningkatan keamanan aplikasi Android melalui pengembangan algoritma verifikasi signature untuk mengatasi kerentanan standar API yang dapat dimanfaatkan dalam praktik tampering, seperti pemijakan aplikasi dan penyisipan malware. Pendekatan yang digunakan mengkombinasikan teknik bypass hidden API, inline hook, command shell, dan sistem call guna meminimalkan manipulasi pada kode Java maupun native. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme berbasis sistem call mampu mendeteksi tampering secara konsisten serta lebih efektif dalam menghambat reverse engineering dan modifikasi ilegal, sehingga memberikan peningkatan keamanan yang signifikan dan layak diterapkan pada lapisan perlindungan tambahan pada aplikasi Android. Masuk ke pendahuluan. Pada pertemuan ini berfokus uh, pada relevansi permasalahan dengan tujuan dengan isu keamanan aplikasi Android serta keterkaitannya dengan pengembangan aplikasi. Sini permasalahan yang ingin dicapai yaitu melalui penelitian adalah meningkatkan keamanan aplikasi Android dengan menghambat aktivitas reverse engineering yang dilakukan oleh peretas. Apa itu reverse engineering? Reverse engineering adalah proses yang dilakukan untuk memahami struktur logika dan kode aplikasi dengan tujuan modifikasi atau penyebaran ilegal. Di sini salah satu ancaman yang dihadapi oleh pengembang aplikasi adalah tindakan tampering, yaitu modifikasi ilegal dan tidak sah terhadap aplikasi oleh peretas atau cracker. Masuk ke metode penelitian. Di sini ada beberapa referensi jurnal yang diambil. Salah satunya itu menurut dari penelitian Stefano Berlato dan Mariano Ceccato yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul jurnal yaitu A Large Scale Study on the Adoption of Anti-Debugging and Anti-Tampering Protections in Android Apps. Isi dari jurnal itu yaitu membahas banyak aplikasi Android yang rentan terhadap reverse engineering dan manipulasi kode. Ada sekitar 37.783 aplikasi dari Google Play Store atau sekitar 59% tidak menerapkan proteksi anti debugging atau anti tampering. Hanya setengah saja yang menerapkan anti debugging dan anti tampering. Itu pun hanya satu jenis saja, salah satunya saja. Kemudian masuk ke prosedur penelitian. Di sini serangkaian langkah untuk mencapai prosedur penelitian ini itu dari pengumpulan data, analisis, implementasi hingga pengujian solusi. Masuk ke objek penelitian. Di sini berfokus pada keamanan dan uji kerentanan dari aplikasi berbasis platform Android. Ada 6 poin yang mencakup analisis yaitu yang pertama ada Clutch Packet Info, yaitu pembahasan dan implementasi hook pada package info. Yang kedua, class, method, and field, yaitu analisis dan metode hook pada class, pada method, dan pada field yang digunakan untuk mendapatkan path APK.
Kemudian ada metode pemrosesan file, pembahasan dan hook pada metode Java yang berkaitan dengan pemrosesan file. Kemudian OpenNet libc yaitu analisis dan metode hook pada OpenNet libc atau yang dikenal dengan share library. Selanjutnya itu command line shell, itu pembahasan penggunaan shell untuk mendapatkan pet APK. Yang terakhir system call, itu solusi penelitian melalui analisis system call. Selanjutnya itu implementasi. Ada 4 yang akan diimplementkan untuk mendukung metode dan analisis. Itu mencakup satu bypass saja API Android, yaitu mengakses dan mengubah data dari kelas dan metode yang tertutup. Kemudian ada inline hook, sini menggunakan framework inline hook untuk melakukan hook pada ART dan OpenNet libc. Yang ketiga itu command shell, mencegah hook pada kode Java yang bertujuan mendapatkan pet APK. Yang terakhir syscall, mencegah hook pada kode natif dengan berinteraksi langsung dengan kernel sistem operasi. Dan pengujian, ada banyak serangkaian yang akan diuji, yaitu ada pertama tes 1 pengujian standar API signature. Yang kedua, tes kedua pengujian signature dari file APK. Yang ketiga, pengujian OpenNet libc. Yang keempat, pengujian system call. Yang kelima, pengujian original signature, yaitu pengujian bypass atau hook pada package info. Kemudian hook pada pet APK, hook APK pet. Pengujian bypass atau hook pada fungsi Java untuk mendapatkan pet APK. Yang terakhir, hook OpenNet, yaitu pengujian bypass atau hook pada fungsi libc untuk memproses file. Kemudian, dari hasil pengujian ini, itu memberikan dasar pembandingan yang jelas mengenai tingkat ketahanan masing-masing metode terhadap serangan tampering. Kemudian masuk ke analisa sistem yang sedang berjalan. Analisa sistem yang sedang berjalan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengecekan signature terhadap Android masih sangat bergantung pada standar API, khususnya melalui package info dan package manager. Kemudian mekanisme ini bekerja dengan membandingkan signature aplikasi yang terinstall dengan signature yang telah ditentukan. Namun, karena proses tersebut berjalan pada level Java dan bergantung pada library seperti libart.so, data signature yang dihasilkan masih rentan terhadap manipulasi. Teknik hooking pada ART atau intercept method Java memungkinkan perubahan nilai signature tanpa memodifikasi file APK secara langsung, sehingga keandalan mekanisme ini dinilai masih rendah. Masuk ke analisa kerentanan. Ada 3 elemen kunci yang diidentifikasi, yaitu ada standard API dari Java, APK pet dari Java method, dan terakhir OpenNet function libc. Pada standar API Java, kerentanan utama pada standar API Java ini terletak pada mekanisme pengambilan signature melalui class package info. Signature yang diperoleh dapat dimodifikasi menggunakan framework hooking, sehingga aplikasi hasil tampering tetap lolos proses verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa verifikasi signature berbasis Java API belum cukup kuat untuk menjaga integritas aplikasi. Masuk ke APK pet Java method, itu di mana metode Java yang digunakan untuk memperoleh APK ini seperti get package code pet memiliki celah keamanan. Yang signifikan. Pet APK yang seharusnya mengarah ke file asli dapat dialihkan ke file APK hasil modifikasi. Dampaknya, proses verifikasi signature tidak lagi merepresentasikan kondisi aplikasi yang sebenarnya. Masuk ke OpenNet function libc. Di sini fungsi OpenNet pada library libc digunakan untuk mengakses file APK meskipun berada pada level yang lebih rendah dibandingkan Java.
Fungsi ini masih dapat, maaf, function atau libc ini masih dapat diintersepsi melalui teknik hooking. Intersepsi memungkinkan akses file diarahkan ke sertifikat palsu sehingga mekanisme verifikasi tetap dapat dilewati. Kemudian masuk ke perancangan dan pengembangan sistem. Maaf, lanjut ke perancangan dan pengembangan sistem. Solusi yang diusulkan yaitu dirancang untuk mengatasi seluruh kerentanan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian sistem keamanan yang dikembangkan dengan memanfaatkan sistem call yang bekerja langsung pada level kernel. Implementasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa C atau C++ dan diintegrasi aplikasi ke dalam aplikasi Android melalui JNI. Kemudian pendekatan berbasis sistem call dinilai lebih kuat karena akses terhadap file APK dilakukan secara langsung di level kernel, tanpa bergantung pada mekanisme user space maupun native library yang rentan terhadap hooking. Selanjutnya, perancangan sistem ini dinilai relevan dan efektif dalam meningkatkan keamanan aplikasi Android serta menjaga integritas keamanan aplikasi. Masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini berfokus pada efektivitas metode dan metode yang diusulkan serta relevansinya terhadap upaya pencegahan tampering aplikasi Android. Masuk ke poin 3.1 hasil pengujian. Di sini pengujian yang dilakukan menunjukkan perbedaan tingkat ketahanan yang cukup signifikan antara metode pengecekan signature standar dan metode berbasis sistem call. Metode yang bergantung pada Java API, file APK, dan fungsi OpenNet pada libc terbukti masih dapat dilewati melalui teknik hooking dan spoofing. Sebaliknya, mekanisme pengecekan signature yang memanfaatkan OpenNet System Call dinilai lebih konsisten dalam mendeteksi perubahan pada aplikasi. Di sini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sistem call memiliki keunggulan dalam menjaga integritas aplikasi dibandingkan metode yang berjalan pada level user space. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Di sini menunjukkan bahwa penggunaan sistem call memberikan lapisan keamanan tambahan yang signifikan. Dengan bekerja langsung di level kernel, metode ini mampu meminimalkan intervensi dari teknik hooking yang umum digunakan pada level Java maupun native library. Di sini pendekatan ini dinilai relevan untuk menghambat reverse engineering dan modifikasi ilegal aplikasi Android. Dan dalam keamanan aplikasi, itu memperkuat argumen bahwa mekanisme verifikasi yang berjalan pada level kernel lebih dapat diandalkan sebagai dasar analisis keaslian. Baiklah, langsung masuk ke kesimpulan. Di sini berdasarkan secara keseluruhan jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membahas pemanasan tampering dan signature spoofing
pada aplikasi Android. Pendekatan yang diusulkan yaitu verifikasi signature berbasis open system call dinilai mampu mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada mekanisme pengecekan signature standar Android. Dari perspektif keamanan aplikasi, metode berbasis sistem call ini memiliki nilai penting karena mampu menjaga keaslian dan integritas physical evidence berupa file APK dan signature aplikasi. Dengan bekerja langsung pada level kernel, pendekatan ini dinilai lebih tahan terhadap manipulasi dan lebih andal sebagai dasar analisis forensik. Secara umum, jurnal ini relevan untuk dijadikan referensi dalam pengembangan keamanan aplikasi Android dan dalam kajian keamanan aplikasi yang berfokus pada integritas artefak digital. Baiklah, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.